Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar untuk pertemuan pertama melalui Google Meet sebagai pengantar pembelajaran kita pada kegiatan pembelajaran satu. Di mana kegiatan pembelajaran satu ini kita akan membahas tentang simulasi jaringan peer-to-peer. Tentunya nanti sebagai produk yang akan Anda kerjakan melalui aplikasi Cisco Packet Tracer, baik dia melalui smartphone maupun melalui laptop. Nah, untuk itu, di sini Bapak akan share screen, membagikan layar kepada Anda, yang tentunya nanti yang akan Anda simak sebagai kegiatan pembelajaran kita. Oke, apakah layarnya terlihat di monitor Anda? Untuk melihat layar, klik di bagian monitor Anda atau layar, kemudian ada gambar pin, diklik, maka ada muncul tulisan gabung. Saya cek kehadiran dulu ya, Helmi dan Nasution, Irwan Saputra. Nah, untuk rangkaian kegiatan pembelajaran kita, nanti silakan masuk di Google Classroom, tentunya di kelas Anda, administrasi sistem jaringan. Nah, setelah itu klik pada tab tugas kelas. Di sini sudah Bapak sajikan rangkaian kegiatan pembelajaran kita. Adapun rangkaian kegiatan pembelajaran kita yang pertama ini tentang jaringan dasar komputer, kita mulai dari pengantar. Pengantar pembelajaran peer-to-peer. Ini nama jaringannya melalui web meeting dan ini link yang Anda klik tadi sehingga Anda bisa bergabung di kelas ini. Tentunya ini sudah Anda selesaikan. Setelah itu nanti tugasnya silakan dipelajari materi. Di sini sudah ada saya upload dua materi, ada berbentuk PowerPoint dan ada juga berbentuk PDF. Silakan dibaca-baca dulu nanti materinya berkaitan dengan jaringan peer-to-peer. Setelah materi selesai, kemudian tugas berikutnya masuk pada tahap mempelajari video tutorial. Ini video tutorialnya sudah ada saya upload. Silakan nanti diputar dulu videonya biar paham bagaimana membuat simulasi jaringan peer-to-peer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Boleh nanti menggunakan smartphone, boleh juga menggunakan laptop atau komputer. Nah, setelah kedua rangkaian kegiatan ini, materi dan video tutorial dipelajari, maka lanjut pada lembar kerja peserta didik. Pada bagian lembar kerja peserta didik, silakan nanti dibaca dulu apa pekerjaan yang harus dilakukan, apa tugas yang diberikan di sini, dan itu nanti dikerjakan dan dijawab. Setelah dijawab, baru nanti diupload. Di sini ada bagian khusus mengupload lembar jawaban. Pak, jawabannya dibuat di buku tulis atau bagaimana? Boleh nanti diketikkan langsung melalui laptop atau handphone, dan boleh juga di buku tulis kemudian diupload di sini foto. Nah, setelah ini selesai, lanjut pada tahap lembar evaluasi. Ini nanti digunakan sebagai nilai formatif pertama kita, yang tentunya nanti nilai ini akan masuk ke rapor Anda secara online ya. Di sini ada soal evaluasi yang saya berikan berbentuk esai atau uraian. Silakan dikerjakan. Lalu di sini ada bagian untuk tempat mengupload jawaban. Setelah ini nanti dikerjakan, lanjut untuk mengupload lembar jawaban saudara di sini. Nah, sampai di sini untuk rangkaian kegiatan berhubungan dengan pengetahuan kita sudah selesai. Tugas berikutnya kita lanjut pada bagian upload file. Tentunya nanti setelah Anda kerjakan di aplikasi Cisco Packet Tracer, kemudian simpan file yang Anda kerjakan. Setelah nanti tersimpan, di sini ada petunjuk. Setelah simulasi jaringan selesai saudara kerjakan, silahkan upload file for berformat PKT.
hasil dari aplikasi Cisco Packet Tracer itu berformat .pkt. Jadi nanti silakan diklik di bagian ini, maka akan diperintahkan untuk mengupload apa yang sudah saudara kerjakan. Lalu di sini kegiatan terakhir kita ada diskusi kesimpulan dan tanya jawab. Tentunya web meeting ini nanti akan kita laksanakan minggu depan. Berarti Senin depan ya. Senin depan kita akan web meeting. Di sana nanti disampaikan apabila ada yang kurang dipahami atau apabila ada nanti kendala-kendala di sana nanti kita sampaikan. Kemudian di sini juga nanti saya akan memberikan kesimpulan dan secara bersama-sama kita menyimpulkan apa yang menjadi inti materi dari kegiatan pembelajaran kita ini. Nah, itulah serangkaian kegiatan pembelajaran kita untuk materi jaringan dasar komputer, peer-to-peer, ataupun jaringan yang bertujuan untuk menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi jaringan peer-to-peer. Oke, apakah terlihat di layar saudara? Oke. Nah, materi kita pada kesempatan ini instalasi jaringan komputer peer-to-peer. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang harus kita capai, di sini ada 3 jenis tujuan pembelajaran. Berarti dari kegiatan pembelajaran online ini ada 3 target yang harus Anda capai. Yang pertama dari sisi pengetahuan, yaitu berupa produk nanti. Produknya berupa ilmu baru kepada Anda yang tersimpan di memori. Yang pertama mampu menjelaskan pengertian jaringan peer-to-peer, berarti nanti harus saudara baca. Saudara telaah materinya, apa yang dikatakan dengan jaringan peer-to-peer. Kemudian secara mandiri tanpa membuka bahan ajar, siswa mampu mengidentifikasi konsep jenis jaringan komputer peer-to-peer. Ini pun Anda peroleh melalui membaca literasi dari bahan ajar yang saya berikan ataupun dari sumber-sumber lain. Lalu di sini ada ketentuan. Anda dinyatakan lulus apabila nilai yang Anda capai minimal sama dengan KKM. Sama untuk ketiga jenis tujuan pembelajaran ini. Lalu di bagian proses, untuk bagian proses ini, biar Anda lulus di bagian proses, di lembar evaluasi sudah ada saya sajikan. Ada saya sajikan bagaimana tahapan-tahapan proses yang harus Anda lalui. Silakan nanti dibaca, dipahami, dan dikerjakan di bagian LKPD. Kemudian untuk keterampilan, bagi yang lulus dikatakan terampil nanti, yang sudah mengupload hasil simulasi jaringan peer-to-peer-nya melalui Cisco Packet Tracer dengan file .pkt. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita untuk jaringan peer-to-peer. Kemudian kita lanjut, apa itu jaringan komputer? Nah, sesuai dengan mata pelajaran kita berfokus tentang administrasi jaringan komputer. Pada kesempatan ini kita bahas dulu apa sebenarnya yang dikatakan dengan jaringan komputer. Untuk jaringan komputer merupakan kumpulan dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain dan bisa digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Berarti yang dikatakan jaringan komputer itu apabila ada dua komputer atau lebih, baik dia 3, 4, 5, 6, 7, ataupun seluruh dunia yang bisa terhubung, maka itu dikatakan dengan jaringan komputer. Tapi dengan catatan tidak hanya terhubung secara fisik, tapi harus bisa melakukan komunikasi berbagi data. Kemudian kita lanjut. Di sini arsitektur jaringan komputer ada dua tipe. Yang pertama ada client server, yang kedua ada peer-to-peer. Apabila dia dikatakan client server berarti ada yang memberikan pelayanan, kemudian ada yang menerima pelayanan. Server itu secara sederhananya merupakan komputer yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada klien. Sedangkan klien itu menerima pelayanan dari server. Jadi ada pemberi layanan, ada penerima layanan. Pemberi layanannya server, penerima layanannya disebut dengan klien ya. Kemudian untuk arsitektur kedua itu peer-to-peer.
Peer-to-peer itu dia mampu merangkap dua tugas sekaligus. Jadi, PC-nya nanti bisa berperan sebagai server sekaligus sebagai klien. Jadi, itu perbedaannya ya. Kalau dia client server, servernya pemberi layanan, kliennya menerima layanan. Kalau peer-to-peer, kedua komputer bisa berfungsi sebagai klien sekaligus server. Dia bisa memberi layanan, dia bisa juga menerima layanan ya. Itulah secara sederhananya. Lantas pada kesempatan ini kita akan berfokus pada arsitektur kedua dulu, peer-to-peer, karena ini yang merupakan dasarnya. Kemudian di sini ada pengertian jaringan peer-to-peer. Peer artinya rekan kerja. Berarti ada dua orang misalnya, Anda sesama siswa kelas 11, berarti Anda rekan siswa ya. Nah, sedangkan peer-to-peer network atau jaringan peer-to-peer adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover. Jadi jaringannya tidak ada perantara perangkat. Laptop A, laptop B, kemudian dihubungkan langsung dengan kabel cross untuk melakukan komunikasi. Nah, itulah sebagai pengantar tentang jaringan peer-to-peer. Untuk selanjutnya, silakan dibaca materinya, silakan dipahami, lalu dikerjakan tugas-tugasnya, LKPD, lembar evaluasi, kemudian upload produk file dari simulasi yang sudah Anda kerjakan melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Mungkin itu saja sebagai pengantar. Sampai jumpa dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang kurang paham, silakan ditanyakan. Untuk jadwalnya kita agendakan paling lama Senin depan kita sudah selesai. Dari Google Classroom. Di Google Classroom sudah disediakan semua tempat untuk menguploadnya. Cara kerjanya juga masih sama nanti, boleh berbentuk foto setelah nanti dicatat, dikerjakan di buku tulis, dipoto boleh. Atau langsung saja nanti di-download, misalnya LKPD-nya di-download. Kemudian itu kan berbentuk Word. Silakan diedit, masukkan jawabannya. Setelah ada jawaban baru upload kembali. Tapi kalau yang cara biasa juga boleh. Nanti di-download, dibaca, kemudian disalin ke buku tulis, dikerjakan, baru di bagian upload, di-upload fotonya. Bisa dipahami? Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.